Assalamualaikum para pecinta channel dakwah dan majelis ilmu MUI SKI Sidoarjo dimanapun berada, baik di Jakarta, NTT, Makassar, Jawa, Aceh, dan Malaysia. Halo, assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan, dan khususnya jamaah MUI yang saya hormati. Jumpa lagi dalam khutbah Jumat yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Wildan Nadif, sarjana sosial yang bertemakan kemuliaan penuntut ilmu. Khutbah ini mengajak umat Islam untuk senantiasa termotivasi, tidak bosan dan tidak berhenti menuntut ilmu agama, serta mengamalkannya menjadikan fondasi dalam setiap langkah kehidupan demi meraih ridho dan surga Allah. Inti dari khutbah ini adalah penekanan kedudukan mulia dan keutamaan besar bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu agama atau ilmu syar'i. Mari kita simak saja isi khutbah ini sampai tuntas. Subscribe channel dakwah dan majelis ilmu MUI SKI Sidoarjo ini, karena channel ini berisi tentang dakwah dan majelis taklim, tempat kita belajar dan mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin sekalian, sidang jamaah Jum'ah Masjid Ukhuwah Islamiyah Skardan yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat dan nikmat dari Allah, baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari, baik yang kita rasakan ataupun yang tidak kita rasakan. Kita bisa hadir di tempat yang mulia ini melaksanakan salah satu syariat daripada syariat Nabi Muhammad SAW untuk laki-laki mukmin, yakni sholat Jumat. Nah, kita patut bersyukur kepada Allah. Karena apa? Kalau misalnya saja kita ingin menghitung berapa banyak nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita dari tadi, bangun tidur tadi saja pagi sampai detik ini, maka niscaya tidak akan kita dapat untuk menghitungnya.
Kata Allah dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menungso pengen ngitung piro berapa banyak nikmat yang telah kami berikan kepadamu, Allah berikan kepada kita semuanya, niscaya la tuhsuha, tidak akan dapat kita untuk menghitungnya. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, salawat beriringan salam kita haturkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, junjungan kita, yang seharusnya menjadi tolak ukur kita, panutan kita, yang seharusnya menjadi role model kita dalam kita mengikuti setiap detik demi detik kehidupan ini, dalam kita menjalani apa yang telah diberikan Allah kepada kita, kesempatan kehidupan ini. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, di momen yang mulia ini kita akan membahas suatu tema yang itu tidak asing di telinga kita. Kita akan membahas tentang kemuliaan penuntut ilmu. Sebelum itu kami ajak kita semua untuk menelisik bagaimana syair daripada Imam Syafi'i. Jadi beliau membuat syair ketika beliau itu sedang diuji oleh Allah kesusahan tentang hafalannya. Imam Syafi'i berkata, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi fa'akhbarani bi anna 'ilma nur wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Syakautu ila waqi'. Imam Syafi'i ini mengadu, ngambul. Syakautu ila waqi' kepada Waqi', gurunya Imam Syafi'i. Syakautu ila waqi' su'hifdi. Aku mengadukan hafalanku, rusaknya hafalanku, susahnya hafalanku ini kepada guruku Waqi'. Nah kemudian fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian gurunya Imam Syafi'i, Waqi' itu dawuh kepada Imam Syafi'i, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, untuk menjauhi kemaksiatan, untuk meninggalkan kemaksiatan, untuk jauh-jauh daripada apa yang dilarang oleh Allah. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian bait selanjutnya, fa akhbarani bi anna ilma nurun. Kemudian gurunya Imam Syafi'i ini berkata lagi, fa akhbarani bi anna ilma nurun. Beliau berkata kepadaku Imam Syafi'i, bi anna ilma nurun, bahwa ilmu itu adalah cahaya, nur, cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi, dan cahayanya Allah, nurullah la yuhda lil 'asi, tidak akan diberikan, tidak akan pernah untuk diberikan lil 'asi, kepada orang-orang yang gemar untuk berbuat maksiat. Nah, kita introspeksi diri kita. Ada di golongan mana diri kita ini? Apakah kita betul-betul bisa menjadi wadah bagi nurullah, cahayanya Allah berupa ilmu itu atau tidak? Kita yang bisa tahu di mana posisi kita. Apakah ahlul ma'asi, orang-orang yang gemar berbuat maksiat, atau ahlul ketaatan, orang-orang yang gemar berbuat ketaatan? Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita kembali ke topik utama tentang kemuliaan penuntut ilmu. Syair tadi itu juga menunjukkan pada kita bahwasannya ilmu itu adalah kemuliaan yang Allah titipkan kepada hambanya. Tidak sembarangan orang itu bisa punya ilmu, Pak. Tidak sembarangan. Belum tentu kita semua yang mengenyam pendidikan dasar, menengah, atas, kemudian kuliah itu bisa menerapkan semua ilmunya, dapat semua ilmunya, belum tentu. Hanya orang-orang pilihan yang Allah berikan itu. Dan menurut tadi syairnya Imam Syafi'i,
Hanya orang-orang yang jauh dari kemaksiatan yang diberikan oleh Allah nurullah, cahayanya Allah berupa ilmu itu. Dan itu adalah sebuah yang rare, sebuah hal yang tidak biasa. Jadi jangan dikira penuntut ilmu itu semuanya bisa, bukan. Hanya orang-orang pilihan yang Allah kemudian menjadikan dia thalabul ilm, dapat gelar thalabul ilm, orang yang menuntut ilmu. Nah, kalau kita bicara tentang kemuliaan penuntut ilmu, semua daripada penuntut ilmu itu adalah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Kita bicara dari ketika tahapan dia menuntut ilmu. Ketika dia menuntut ilmu saja, ketika dia menimba ilmu, ketika dia ngaso sama gurunya, mendengarkan gurunya saja, itu dia sudah mendapatkan kemuliaan. Dari mana taunya? Nah, kita simak hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis dalam riwayat Muslim. Beliau bersabda bahwasannya wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man salaka tariqan, dan barang siapa salaka tariqan, yang memilih jalur, yaltamisu fihi ilman, memilih jalur penimba ilmu. Kasarannya artinya seperti itu. Barang siapa yang memilih jalur di antara jalur penimba ilmu, penuntut ilmu, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallah, maka Allah akan mudahkan kepada dia. Siapa yang dawuh, Pak? Allah. Sahhalallah, apabila Allah sudah matur bahwasanya Allah itu akan mudahkan, maka akan dimudahkan, maka akan digampangkan. Jalannya digampang nih, prosesnya digampang nih, dimudahkan semuanya. Allah akan mudahkan apa bagi orang-orang yang menuntut ilmu? Sahhalallah lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi mereka yang penuntut ilmu itu, orang-orang yang menimba ilmu Allah itu, tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi mereka jalan menuju surganya Allah. Wa inna wa'adallahi haq, dan sungguh kita tahu bahwasanya janji Allah itu real, tidak hoax. Janji Allah itu benar dan pasti akan terjadi. Bukan seperti janji-janji seseorang yang terbuai dengan cintanya kepada pasangannya, bukan. Wa inna wa'adallahi haq, kita tahu dalam ayat bahwa janji Allah itu pasti. Apabila Allah sudah berjanji bahwa Allah akan memudahkan jalan bagi para penuntut ilmu menuju surganya Allah, maka akan dimudahkan. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi mereka penuntut ilmu itu jalan menuju surganya. Pertama, ketika mereka menuntut ilmu sudah mendapatkan kemuliaan. Kemudian yang kedua, ketika para penuntut ilmu itu sudah mendapatkan ilmunya, mari kita telisik dalam Al-Quran di surat Al-Mujadalah. Allah berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah akan mengangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang mukmin di antara kalian yang berilmu. Ada syaratnya, yang berilmu. Kita kembali kepada ayat tadi, wa inna wa'adallahi haq, dan pasti janji Allah itu real, tidak mungkin hoax. Tidak mungkin Allah matur segini kemudian nanti pindah lagi, kemudian nanti mencela-mencela, tidak mungkin.
Itulah keutamaan daripada penuntut ilmu. Ketika dia menuntut ilmu sedang dalam proses mencari ilmu saja, dia sudah mendapatkan keutamaan, dia sudah mendapatkan kemuliaan, dimudahkan jalannya untuk menuju surga. Apabila dia meneruskan sampai dia punya ilmunya, Allah akan berjanji bahwasanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya. Tidak main-main. Maka itu kita kenal ungkapan bahwa getih ulama itu racun. Darahnya ulama itu racun. Maka jangan main-main dengan orang yang punya ilmu. Apalagi kemudian kita sampai menghina orang yang punya ilmu. Backingannya itu bukan lagi santri-santrinya, Pak. Bukan lagi takmir masjidnya, Pak. Bukan. Gusti Allah. Itulah keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan yang kemudian diberikan Allah kepada orang yang mendapatkan ilmu, orang yang mempunyai ilmu, orang-orang yang kemudian memilih jalur di antara jalur orang yang menimba ilmu Allah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahil malikil alam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Hadirin dirahmati oleh Allah, sejatinya manusia itu adalah sunnatullahnya diciptakan oleh Allah adalah sebagai penimba ilmu, adalah sebagai penuntut ilmu. Maka kemudian kita kenal sebuah ungkapan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu itu apapun ilmunya, karena semua ilmu itu adalah murahnya kepada Allah. Minal mahdi, dari buayan, dari ketika kita masih kecil, ilal lahdi, sampai kemudian nanti kita masuk ke dalam lahd, sampai kemudian kita diwafatkan oleh Allah. Maka itu tidak ada kata terlambat dalam mencari ilmu. Tidak ada kata terlambat untuk menggapai kemuliaan seorang thalabul ilm. Maka itu kami di sini mengajak bagi para hadirin sekalian dirahmati oleh Allah untuk senantiasa menimba ilmu, apapun ilmunya. Selama ilmu itu bermanfaat bagi kita, maka kita teruskan. Jangan kemudian kita merasa aku wis tuwa, wis wayahe ibadah tok, ndak wayahe maneh dolek-dolek ilmu. Justru di saat Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat baik, apalagi menggapai kemuliaan seorang ahlul ilm, maka kita harus bisa manfaatkan kesempatan itu. Karena nanti penyesalan itu pasti akan datang terakhir. Tidak mungkin kemudian kita menyesal di awal. Maka dari itu semoga di momen yang mulia ini menjadi titik balik bagi kita
agar kita senantiasa terus-menerus berada dalam jalur ahlul ilm, jalur thalabul ilm, yang kemudian kita nanti akan diberikan kepada Allah kemuliaan yang tidak akan didapatkan kecuali bagi ahlul ilm. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita berdoa. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا من الأهل العلم، اللهم اجعلنا من الأهل العلم يا الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب عنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على محمد والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.